Aduh, tugas banyak banget kita. Lah, lu belum pada pulang? Belum bro. Aduh, gimana nih? Gimana nih? Tentang this lecture nih, Cep. Tadi untuk materi cyber security menurut lu gimana tuh? Anjir, capek banget gila gua. Oh, guest lecture yang di presentasi nama Pak Michael itu ya? Iya bener. Yang tentang apa nih? Yang ini sih apa sih tentang pandangan cyber security yang kemarin. Oh, bentar gue buka rangkuman gue dulu. Gue ngerangkum tentang yang dijelasin dia. Nah, kalau menurut pandangan gue sih, ilmu cyber security itu bidang yang mempelajari cara melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari serangan atau akses tidak sah. Nah, tujuan utamanya adalah menjaga agar tetap aman, utuh, dan bisa diakses ketika dibutuhkan. Di sini juga ada beberapa fokus utamanya. Yang pertama itu ada keamanan jaringan untuk mencegah peretas mengakses jaringan. Yang kedua ada keamanan data agar informasi sensitif tidak dicuri atau diubah. Yang ketiga ini ada keamanan aplikasi agar aplikasi bebas dari celah keamanan. Nah, selain teknologi, ilmu cyber security ini juga mengajarkan cara mengenali dan mencegah serangan serta mengedukasi pengguna agar lebih berhati-hati. Secara singkatnya, ilmu ini memastikan bahwa semua yang kita lakukan di dunia digital tetap aman. Gitu sih kalau menurut gua. Yang gua rangkum. Gitu ya, anjir menarik juga sih. Nah, sekarang gantian dong. Gua mau nanya tentang guest lecture kemarin. Kemarin tuh Pak Michael kan presentasinya ada bahas masalah tim cyber security. Gimana nih? Betul sih. Menurut Mas Ali? Oh, oke, menurut gue sih yang gue tangkap dari kemarin sih tim cyber security itu dibagi menjadi 3 ya. Pertama dari red team, blue team, sama purple team. Nah itu untuk blue team itu tugasnya untuk melindungi sistem dari serangan. Jadi dia istilahnya defense lah, tim pertahanan. Nah dia untuk fungsinya untuk menahan ancaman dari penyerangan. Nah terus kedua red team. Nah red team itu tugasnya untuk tim attack atau mencari bug atau mencari celah keamanan. Contohnya kita kayak masuk ke rumah orang nih, kita cari celah keamanan. Nah di situ ada tim yang bertahan namanya blue team juga. Nah di sini juga ada purple team, tuh yaitu tim gabungan dari tim penyerang sama tim pertahan. Nah untuk memastikan sistem agar lebih aman, nah itu kita juga bisa uji coba dari purple team tersebut. Nah untuk lu ada pertanyaan gitu? San? Mungkin gue sih yang mau nanya ke Sandi mungkin ya. Oh, Kayak apa sih namanya? Yang di kemarin itu kan gue belum kesampaian ya buat nanya di guest lecture kemarin. Barangkali Mas Sandi paham nih apa sih Mas SOC itu menurut Mas Sandi? Oke, Mas Asep, aduh, aku nggak tahu banyak banget ya soal SOC itu, tapi ya yang aku tangkap sih ya, SOC itu Security Operation Center, adalah pusat operasi keamanan yang berfungsi sebagai tim atau tempat terpusat untuk memantau, mendeteksi, menganalisis, dan menangani ancaman keamanan cyber di suatu organisasi. Kalau yang gue catat ya dikit doang sih, tapi nggak banyak. Sorry Cep kalau misalnya Aman. jawabannya kurang lengkap ya. Tugas SOC itu ada 4 sih. Ada yang satu pemantauan real time, satu melacak aktivitas jaringan dan sistem secara terus-menerus untuk mendeteksi ancaman dengan cepat. Nomor 2 ada deteksi dan respon, itu untuk mengidentifikasi insiden keamanan dan mengambil tindakan segera untuk mengurangi dampak. Yang ketiga ada analisis ancaman, menganalisis potensi ancaman dengan menggunakan alat dan intelijen ancaman untuk mencegah serangan. Nomor 4 ini ada pemulihan dan pelaporan untuk mengembalikan sistem ke kondisi semula atau normal, menyusun laporan untuk meningkatkan keamanan di masa depan. Jadi kayak contohnya misalnya kita udah kena ancaman itu, kita udah pernah nanganin juga, suatu saat ada ancaman itu datang lagi, kita bisa backup lagi gitu, udah bisa nanganin gitu. Dan dari SOC ini biasanya alatnya itu CM untuk membantu atau memantau dan menganalisis keamanan jaringan secara efisien. Mungkin ada yang masih bingung, kita diskusi aja apa yang mau ditanyain. Mungkin ada yang pahamnya gimana. Mas Andi ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin ke Mas Karhan atau Mas Andika. Kayak
Mas Karhan kemarin karena disuruh nanya sama Pak Adam ya. Oh iya Jadi betul tuh kayak- Mas. Aduh, Kayaknya kalau ditanya sama saya kayaknya lebih gimana ya? agak nggak tegang sih. Ya, Maksudnya, nggak tegang ya. agak nggak tegang, aman sih, Udah- aman. udah aman ya. Aman, aman. Mas, kalau dari kan saya tadi SOC tuh kayak kurang lengkap gitu gak sih? Kayak mungkin tuh dari SOC itu apa sih Mas? Ini catatan gua kemarin aja ya, dari yang apa sih materi dari Pak Michael itu. Menurut gua aplikasi SOC atau Security Operation Center adalah perangkat lunak yang mendukung pusat operasi keamanan dalam mendeteksi, menganalisis dan menangani ancaman cyber secara efisien. Aplikasi ini membantu tim SOC mengelola keamanan sistem dan melindungi infrastruktur TI secara real time. Contoh-contoh aplikasi SOC yang umum digunakan ya Mas Adi, itu ada 5 sih yang ku tahu ya, yang kemarin ku catat juga. Ada Splunk. Splunk tuh kayak menyediakan pengumpulan dan analisis log serta korelasi insiden untuk mendeteksi ancaman. Yang kedua itu ada IBM QRadar, mengintegrasikan pemantauan, deteksi, dan pelaporan ancaman dengan fitur SIEM yang kuat. Yang ketiga itu ada ARSIC, menawarkan pengumpulan log yang mendalam dan kemampuan kolerasi ancaman untuk keamanan yang komprehensif. Keempat itu ada SolarWinds Security Event Manager, memantau peristiwa keamanan dan memberikan respon otomatis terhadap ancaman. Yang kelima itu Alien Fault OSIM, mengombinasikan SIEM dengan deteksi ancaman dan pemantauan jaringan. Aplikasi ini mempermudah tim SOC untuk mengawasi seluruh infrastruktur, mendeteksi aktivitas mencurigakan, dan merespon insiden dengan cepat. Wah, Itu banyak sih, ya Mas. Mas. Aplikasinya banyak ya. Banyak, Mas. Ada 5 ya. Wes, Kalau tadi betul. yang disebutin Mas Karhan itu ada Splunk, Hmm. IBM QRadar, Hmm. ada ARC Site, SolarWinds Security, dan Alien Fault ya. Betul. Oke, buat catatan saya tambahan. Wes, siap. Makasih Mas Karhan. Thank you. Gue juga nyatet sih. Wah, emang penting banget sih, ya nggak sih? Oh iya, gue mau nanya nih, mungkin dari kalian ada yang tahu kan tentang firewall tradisional sama firewall next generation? Kira-kira ada yang bisa jawab gak? Gue juga belum tahu sih, paling lu kayaknya tahu nih. Lu tahu gitu? Coba. Gue punya catatan nggak banyak sih, sedikit aja dari Geeks Lecture yang kemarin Pak Mikel. Nah, menurut gue ya, firewall tradisional itu merupakan mengizinkan atau menolak lalu lintas berdasarkan alamat IP dan port, memeriksa paket secara terpisah tanpa memperhatikan status koneksi. Terus yang ketiga, tidak menganalisis konten aplikasi atau data yang lebih dalam. Nah, bedanya itu firewall generation adalah mengizinkan atau menolak lalu lintas berdasarkan jenis aplikasi. Terus melacak status koneksi dan memahami sesi lalu lintas, dan mampu mendeteksi ancaman dan malware dalam konten serta integrasi fitur keamanan tambahan seperti IPS. Nah, menurut gue sih kesimpulan next generation firewall ini lebih canggih dan lebih efektif dalam melindungi terhadap ancaman cyber modern. Gitu aja sih. Oh. Makasih tuh buat masukan di catatan gue lagi buat Nah, gue tambahin lagi. Bener tuh. Ya, Pas banget itu, Cok. Pas banget. Dari kalian ada nggak sih kedepannya nanti untuk masuk cyber security gitu? Mungkin kalau dari saya masih belum tahu kedepannya bakal gimana sih. Kalau dari gua mungkin karena masih pengetahuannya masih basic ya, kita juga banyak banget belajar di kampus. Ada program, ada jaringan, tapi di cyber security yang masih belum masuk, kayaknya belum ada pandangan ya. Kayak mungkin masih nanti sih. Kalau Mungkin sambil berjalan kali ya. iya, kalau dari Mas Alif mungkin Gimana, minat Mas kali. Kemungkinan sih ngeliat nanti ke depannya aja lah. Kalau misalnya makin menarik ya mungkin bisa saya ambil. Nah kalau untuk Mas ini siapa namanya? Mas Andika. Andika. Asik banget Mas Andika. Gimana Mas? kalau gue sih tertarik ya dengan cyber security, tapi masih basic banget. Kan di sini juga masih baru masuk perkuliahan ya kan. Masih banyak yang harus dipahami.
Kalau dilihat-lihat dari soal range gaji mantep banget ya. Oh, bukan main, bukan main. Dari hasil scratcher kemarin juga mantep juga sih, bisa jadi relasi lah kita buat gawe juga kan ya. Lumayan tuh. Lumayan itu kalau buat cicilan oke sih. Sadi. Oke, kalau buat cicilan ya. Kalau lu gimana? Kalau menurut gua sih, gua pengen mencoba mendalami sih. Coba mendalami. Mencoba mendalami, tapi pelan-pelan. 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 Walaupun masih basic. Walaupun masih basic, walaupun masih agak-agak gimana ya. Oh ya udah nih, udah keburu malam, gua balik dah. Oke deh. Siap. Oke, jadi bro. Ya. Thank you informasinya ya, bro. Ya. So ya. Yo. Udah malam juga nih jam 9 ya. Di atas gua lupa. Thank you, Mas. Hati-hati di jalan, Mas. Oke, siap.